Kenapa saya katakan ruah, firman itu mengandung kehidupan, saudaraku. Itulah yang dialami, media boleh munculkan. Seorang hamba Tuhan besar yang bernama Yonggi Cho. Long time ago, saudaraku. Saat ini Pastor Yonggi Cho sudah berpulang, saudara. Media boleh dikeluarkan, dimunculkan dari tambahan materi. Long time ago, saudaraku, pada saat Pastor Yonggi Cho ini bahkan belum bertobat, saudara. Dia masih belum bertobat. Pastor Yonggi Cho ini sudah hampir mati, saudaraku. Sudah hampir meninggal. Kenapa? Karena di zaman itu, saudaraku, masih perang Perang Korea ya, saudaraku. Ini Pastor Yonggi Cho, saudaraku. Masih perang Korea pada saat itu, saudaraku. Keadaan itu belum baik. Pastor Cho ini terkena yang namanya tuberkulosis, TBC. Di zaman itu, saudaraku, penyakit TBC itu penyakit yang tidak ada obatnya. Pasti meninggal. Nah, satu ketika di rumah sakit, di kamar rumah sakit, di mana dia sudah menanti kematiannya, saudara. Ada seorang wanita yang mendatangi Pastor Cho dengan membawa Alkitabnya dan memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Pastor Cho marah, dia usir wanita ini. Tapi tidak peduli seberapa kali pun wanita ini diusir, tiap hari wanita itu datang. Sampai saking marahnya Pastor Cho, saudaraku, dia usir, dia marah-marah. Dia ngomong sama wanita ini, biarkan aku mati dengan tenang. Karena sudah begitu kencang diusirnya, saudaraku, wanita ini cuma ngomong kayak gini, oke, aku gak akan datang lagi. Tapi aku tinggalkan sebuah buku sakti. Kalau kau mau hidup, baca buku ini. Wanita itu meletakkan buku Alkitab itu di meja dari rumah sakit tempat Pastor Cho dirawat, saudaraku. Yang membuat Pastor Cho sangat marah, dia ambil buku itu, dia lempar, dia banting, saudara. Wanita ini keluar dan wanita ini tidak datang lagi. Tetapi, saudaraku, dari waktu ke waktu, berapa banyak yang pernah ngalami di rumah sakit itu cengok, saudara. Nggak ngapa-ngapain, saudaraku. Di rumah sakit itu ya saudara ya mau apa gitu. Akhirnya lama-kelamaan Pastor Cho kepo gitu, saudara. Dia penasaran dengan buku yang diberikan. Dia ingat kata-kata dari wanita yang mendoakan dia setiap hari itu dan berkata, kalau kau mau hidup, baca buku ini. Tahukah saudara, dari hari lepas hari, Pastor Cho baca buku itu. Awalnya dia nggak mengerti. Dia baca buku itu. Awalnya nothing happen. Dia baca. Sampai dia menutup usianya di usia yang ke-99 tahun, saudaraku. Dia tidak mati. Tuberkulosis tidak menghentikan langkahnya. Dia hidup. Dia menjadi seorang hamba Tuhan besar. Dia membawa banyak jiwa. Gereja terbesar pertama di dunia yang pernah ada. Pada saat itu jemaatnya pernah mencapai hampir 1 juta orang. Di Korea. Gereja pertama yang sangat unik. Yang melarang jemaatnya untuk datang beribadah. Kenapa? Karena tempat ibadahnya terbatas. Dia ngomong, minggu ini kamu kalau sudah ibadah, minggu depan jangan ibadah ya. Kasih kesempatan yang lain buat ibadah, katanya. Saking udah gak cukup, saudaraku. Kegeraan terjadi begitu besar. Pastor Cho hidup. Ketika dia baca itu Alkitab. Dia baca itu Alkitab. Dia baca itu Alkitab. Tiba-tiba roh itu berhembus. Tubuhnya yang sudah satu demi satu, saudaraku, sel-selnya yang sudah mulai mati dihidupkan kembali. Itu sebabnya mujizat terjadi. Oh, aminnya yang paling keras. History can be your story.